So setelah gue agak cukup menghindari buat cobain keyboard rapid trigger, akhirnya gue ke-trigger juga karena Logitech rilis juga keyboard tipe ini. Jelas ini bukan pertama, tapi akhirnya mereka ngikutin zaman juga nih. Jadi ini adalah Logitech G Pro X TKL Rapid. Keyboard gaming ini katanya bisa bikin reaksi kalian secepat gila gitu. Tapi apakah beneran worth it? Gue bakal jelasin semuanya termasuk kelebihan dan kekurangannya yang wajib kalian tahu. Jadi intro dulu. Oke, jawabannya kalau lu nggak main game, banyak opsi keyboard yang udah jelas bagus. Lu nggak perlu keyboard ini. Bahkan Logitech pun banyak pilihan keyboard yang udah menarik. Kayak gue sekarang pakai Logitech G915 TKL sama Logitech MX Key Mini, ya keduanya udah perfect match buat gue pakai kerja yang nggak terlalu deep dive dan cek setiap keyboard yang ada di bumi. Dan sekarang ada keyboard rapid trigger. Mungkin buat kalian yang nggak berkecimpung terlalu dalam di dunia game, lu sekedar game enjoyer sama kayak gua, ya gua jelasin aja secara singkat apa sih keyboard yang satu ini. Jadi keyboard yang udah ada embel-embel rapid trigger atau Hall effect ini tuh ya punya fitur yang ngebuat tombol keyboardnya bisa punya action yang lebih cepat, nggak perlu harus ikutin pattern aktuasi tiap switchnya lagi. Bahkan kayak lu pencet nggak sengaja aja, ini bisa ketekan loh tombolnya ya. Tapi kalau di setting, kalau nggak ya bakal kayak keyboard yang lain juga. Buat para gamer, rapid trigger ini bikin gameplay terasa lebih responsif lagi. Pas mau jalan atau ngeluarin skill combo, kita bisa lebih cepat reaksi ketimbang keyboard biasa. Walau cuma sepersekian detik bedanya ya, tapi di ranah pro scene itu ya kerasa bedanya. Cuma kalau kalian bukan gamer, rapid trigger tetap berguna kok. Lu bisa ngatur sendiri untuk style ketikan lu biar lebih cepat dan tetap akurat. Ya tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan lu. Tapi lagi-lagi kalau lu nggak segitunya butuh, banyak keyboard lain atau keyboard Logitech yang sama bagusnya. Ini sih ya gua rasa khusus para untuk entusias aja dan profesional banget karena ini niche banget penggunanya. Yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalau lu udah beberapa kali ngecek keyboard yang punya fitur ini dan penasaran mau coba seoke apa fiturnya. Cuma kalau di Logitech ini yang hadir di itu adalah varian Logitech Pro X TKL series, which is keyboard gaming Logitech yang udah cukup umum dan banyak ditemui di mana-mana. Stylenya minimalis tapi tetap gamingnya kerasa. TKL-nya udah nyaman buat di typing dan juga untuk bermain game dengan beberapa tombol media button serta scroll untuk volume pada sisi kanannya, dan ada tombol untuk gaming mode sama brightness untuk mengatur tingkat pencahayaan keyboardnya. Ya kayak untuk di segi desainnya aja kayak kalian udah pasti udah pada hatam lah gitu. Udah beberapa generasi Logitech kayak begini doang gitu, kayak gini terus soalnya desainnya. Dan dari RGB-nya juga tetap bisa dikustomisasi dengan kualitas LED yang udah nggak usah dikomplainin lagi. Bagus banget lah kalau brand-brand besar main RGB, presetnya dan pemilihan warnanya itu kerasa pakai lampu mewah. Jadi langsung aja lah apa yang ngebedain sama keyboard pada umumnya aja, yaitu si switchnya. Rapid trigger keyboard itu nggak gunain mechanical switch kayak biasa kita gunakan. Yang pasti gunain magnetic switch yang udah ada Hall effect-nya agar bisa diprogram untuk aktuasinya. Secara feel penggunaan di sini untuk Logitech kayak gunain switch linear yang nggak ada bump saat travelnya, plus dari Logitech sudah di preloop juga otomatis ya linearnya udah enak banget. Creamy feel lah kalau di deskripsi. Dan keunggulan switch seperti ini ya nggak sekedar bisa diatur doang, tapi dari segi durabilitasnya pun jauh lebih awet karena kontak fisik di dalamnya itu sangat minimal. Cuma yang nggak boleh dilewatin ketika lo punya keyboard ini ya jangan sampai untuk nggak download softwarenya. Jelas lo akan melewatkan hal terpenting dari keyboard yang udah ada embel-embel rapid trigger ya. Seperti Logitech yang udah umum menggunakan all-in-one softwarenya mereka yaitu Logitech G Hub. Di menu settingannya akan ada muncul tab analog switches setting. Nah di sini lo bisa kreasi buat jadi lebih pro saat main game. Pertama, di menu activation point kalian bisa atur seberapa kedalaman switch lu untuk register atau kepencet tombolnya. Dan karena sudah menggunakan magnetic switch dengan Hall effect, lu bisa atur kayak keyboard rapid trigger lainnya, yaitu dari 0,1 mm sampai 4 mm. Buat apa sih gunanya? Ya di sini lu bisa atur sesuai preferensi lu untuk tombol mana yang bisa lebih responsif atau harus mencet secara tegas agar meminimalisir tombol-tombol yang kepencet. Misalnya kayak lagi main di game FPS ya, tombol jalan kayak WASD bisa diatur yang super responsif kayak di 0,1 mm. Jadi pas jari kalian bergerak, karakter kalian pun juga ikut langsung jalan. Tapi tombol kayak scoreboard bisa diatur lebih dalam biar nggak
kepencet secara sengaja. Ya sama juga kalau game MOBA ya tinggal set aja buat tombol-tombol apa aja pun juga bisa. Lanjut ya, di mode rapid trigger ini ya kayak lu buat yang suka combo mencet-mencet atau yang rapid triggernya ya bisa nih. Jadi setelah aktuasi tombol pertama kali, lu bisa atur berapa jarak tombol itu diangkat dan bisa langsung dipencet lagi. Jadi nggak perlu full travel lah ya. Tapi untuk fitur yang satu ini nggak bisa digunain kalau kalian mau aktifin menu key priority. Nah kalau yang sering liatin tipe keyboard ini fitur yang umumnya sih udah mulai di ban ya di e-sport scene. Karena ini jelas menguntungkan penggunanya. Bahkan software Logitech G Hub aja udah kasih peringatan fitur ini dilarang untuk di beberapa game. Ya kayak last input priority aja, ini bisa kasih lu gerakan tanpa nabrakin dua tombol secara bersamaan. Jadi kalau di game CS2 yang udah jelas dilarang, lu bisa strafing tanpa perlu ada gerakan diem lagi. So ini keuntungan buat para player yang udah dibatasi oleh gamenya. So fitur ini mungkin bisa lu coba di game-game yang memang belum membatasi untuk penggunaannya aja sih. Selanjutnya di bagian assignmentnya juga kalian bisa remap untuk multi actionnya. Jadi untuk di titik aktuasi tertentu lu bisa assign untuk tombol lainnya. Ini juga berguna kalau lu udah antusias banget dan udah bisa melatih otot jari kalian di banyak skema penggunaan. Ini sih ya yang contoh menariknya. Kayak saat lu mode jalan di CS2 lu bisa set tombol W aktuasi 0,1 mm untuk jalan biasa. Namun ketika lu bottoming out atau lu tekan ke bawah gitu ya, lu bisa sneak ya kayak pencet W dengan shift gitu. Intinya ya lu bisa kreasiin lah sama playstyle lu. Lu set di game AAA lu bisa buat combo main juga bisa. Cuma sih ya buat gua yang sekarang sering itu cuma buat ngetik-ngetik aja, jujur aja gua belum punya ide buat manfaatin saat di mode ngetik doang. Apalagi typing style gua itu sangat-sangat biasa aja. Malah yang ada ketika gua gunain cara yang berbeda pasti super kikuk ngebiasain ngetiknya lagi. Ini sih ya gua mau ngetik sambil mikir terus, tangan gua ngambang gini aja udah nginput teksnya. Mau di set bottoming out aja ya sama aja dong jadinya. Jadi emang kayak perlu ngebiasain lagi gitu cara pakai si keyboardnya ini. Makanya rapid trigger emang teknologi yang udah cukup advance sih menurut gua. Tapi secara penggunaan gak akan semua orang mudah terbiasa untuk menggunakan fitur ini. Tapi setidaknya untuk yang udah mau coba dan sudah punya fitur keyboard dengan teknologi seperti ini, silahkan coba aja, siapa tahu menguntungkan buat digunakan. Cuma kalau ngebahas lagi soal keyboardnya ini, gua sih belum tahu ya alasannya kenapa Logitech gak sekalian hadirin keyboardnya ini di seri yang Lightspeed-nya atau yang wireless-nya, yang memang udah wireless maksud gua gitu. Mungkin karena teknologi Lightspeed pada Logitech itu dirasa belum seefisien dengan teknologi yang ada, jadi buat ngejaga baterai tetap irit atau minim latensi, jadi saat ini ya yang hadir itu ada varian wireless-nya aja. Tapi sih ya gaming kompetitif dan gunain keyboard kabel sih juga masih banyak kok digunain, jadi ya masih wajar juga. Ya mungkin tinggal tunggu waktu aja kapan Logitech bisa ngedapetin fitur ini di mode wireless-nya yang nanti bakal ada juga kali ya. Atau ya mungkin dari segi pricing-nya jadi mahal, jadinya bingung positioning kalau pakai wireless. At least buat yang memang udah nungguin kapan nih Logitech keluarin rapid trigger, sekarang udah ada. Gak cuma brand-brand besar dan juga brand-brand lokal aja yang udah punya varian ini, Logitech Pro X TKL Rapid udah tersedia buat kalian. So menurut kalian gimana sama keyboard gaming satu ini? Apakah benar dengan teknologi rapid trigger atau Hall effect switch ini ya bisa memaksimalkan lu bisa lebih banyak menang dalam sebuah game? Kalau dari gua sih ya keyboard ini jelas untuk para pro player yang memang udah hatam sama otot-otot jarinya dan butuh feel yang baru yang jelas bisa maksimalin dari teknologi rapid triggernya. Dan untuk keyboardnya secara general pun gua gak perlu bahas lagi karena secara dasar keyboard ini memiliki kemiripan yang sama seperti dengan versi non rapid triggernya. Dan lagi pula Logitech itu nggak gagal lah buat sebuah keyboard gaming. Cuma memang terkadang butuh waktu riset yang agak lama aja biar bisa ngikutin zaman. So ya, diskusin aja semuanya di kolom komentar. Kira-kira settingan apa yang lu biasa pakai di keyboard rapid trigger? Siapa tahu berguna buat gue juga pakai ya. Kasih tahu aja di bawah. Atau kalau kalian mau beli keyboardnya silahkan aja cek deskripsi. Gue udah kasih link infonya dan follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua ada di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.